Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Badan Pembina Yayasan Hidayatus Sunnah beserta para jajarannya. Yang kami hormati Badan Pengurus Yayasan Hidayatus Sunnah beserta para jajarannya. Yang kami hormati Mudir Tarbiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Mudir Rumah Tangga beserta para jajarannya. Yang kami hormati pula para wali santri dan tamu dari luar pesantren yang pada hari ini berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini. Yang kami hormati dan kami banggakan santri-santri Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini, sore yang berkah ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghadiri salah satu majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu dapat menambahkan ilmu kepada diri kita dan menjadikan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah Al-Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafidhahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban di pesantren kita, Ustadz. Sebelum kita masuk ke acara, Ana selaku MC akan membacakan biografi singkat dari Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafidhahullah Ta'ala. Beliau Al-Ustadz asli dari Cirebon, Jawa Barat. Lahir dari Cirebon dan juga tinggalnya juga di Cirebon. Tapi sekarang berada di Magelang. Kemudian beliau adalah alumni dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat di Salatiga, alumni yang ke-7. Beliau juga kemudian melanjutkan studi beliau ke Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis. Lalu kemudian beliau menjadi pengajar di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat Salatiga dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Dan sekarang beliau adalah mudir di pesantren Lu'lu' wal Marjan di Magelang, Jawa Tengah. Beliau juga aktif dalam kegiatan dakwah di negeri kita Indonesia tercinta ini. Baik, tema yang akan kita bahas bersama Al-Ustadz pada kesempatan sore hari ini adalah muliakan dirimu dengan akhlakul karimah. Sebelum kita mulai, kami meminta kepada para santri agar senantiasa tenang saat muhadharah berlangsung, mencatat ilmu dari Al-Ustadz yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz, serta nanti di akhir sesi insya Allah akan ada hadiah atau door prize bagi yang mampu menjawab pertanyaan dari Al-Ustadz Rizal Yuliar Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kalau begitu kita langsung saja kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih.
والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. ثم أما بعد, segenap pengurus yayasan yang menaungi pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 di Majalengka, segenap mudir, berikut jajaran, dan para asatidzah di pesantren tercinta ini, anak-anak sekalian, seluruh santri yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengira bahwa pembahasan tentang akhlak itu pembahasan tentang sesuatu yang menjadi pelengkap, yang menjadi pemanis atau penyempurna. Kalau akhlaknya baik, maka plus. Kalau akhlaknya biasa-biasa saja, tidak jadi masalah. Itu dugaan sebagian orang. Padahal itu keliru. Karena sesungguhnya akhlakul karimah adalah hal yang fundamental, prinsipil sekali. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukan akhlakul karimah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali antum sudah hafal. Dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ayat ini memiliki beberapa muakkidat. Wa innaka, inna harfu ta'kid. La'ala, lam, lamu tawkid. Khuluqin bisighatin nakirah tufidu al-umum. Kemudian Allah menghadirkan kata azim dalam ayat ini. Arba'u muakkidat takriban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Menariknya, Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ai la'ala dinin 'azim." Makna la'ala khuluqin azim adalah engkau benar-benar berada di atas agama yang mulia. Itu artinya, anak-anak sekalian, artinya akhlak sama dengan agama. Agama sama dengan akhlak. Kalau akhlak sama dengan agama, agama sama dengan akhlak, maka jangan memandang akhlak sebelah mata. Ini prinsipil sekali. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, dan ada ayat lain senada maknanya dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi",
ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, lalu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kalangan yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membawa 3 misi utama. Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul ini misi pertamanya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan untuk mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, sementara mereka sebelumnya berada di penyimpangan yang nyata. Makna wa yuzakkihim diantaranya adalah ay yuzakkihim minar radha'il ilal fadail. Maka misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia sejak lebih dari 1400 tahun yang silam adalah untuk menyucikan umatnya dari akhlak yang tercela. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, wa fi riwayah makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah waktu itu bukan berarti nol sama sekali dari kebaikan. Ada kebaikan mereka. Di antara kebaikan mereka itu adalah al-karam. Mereka punya kedermawanan. Makanya kita dengar ada kisah ayahanda sahabat bernama Adi bin Hatim At-Tai. Ayahandanya namanya Hatim At-Tai. Ikon kedermawanan. Kisahnya panjang. Maka di antara sifat mulia yang masih ada di tengah-tengah Arab jahiliyah waktu itu adalah kedermawanan. Asy-syaja'ah, keberanian. Maka jangan tanya urusan berperang. Salah satu di antara yang cukup unggul pada kalangan bangsa Arab waktu itu adalah perang. Mereka punya keberanian untuk berperang. Yang lain juga adalah kesetia kawanan. Al-wafa. Makanya kalau ada orang berlari mencari perlindungan, kemudian tiba-tiba masuk ke rumah salah seorang di antara orang jahiliyah Arab, tolong lindungi saya mau dibunuh misalnya begitu. Dia keluar, wahai manusia, dia berada di dalam pengamananku, maka tidak boleh ada seorang pun menyentuh. Tetapi banyak penyimpangan terjadi, kesyirikan, kemaksiatan kelas besar, ya, zina, riba, pembunuhan, menguburkan anak hidup-hidup, khamr, dan lain sebagainya banyak. Makanya kemudian Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan ada yang baik di antara mereka. Dalam urusan akhlak disempurnakan. Wa yuzakkihim ay minar radha'il ilal fadail, menyucikan mereka dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Yang istimewa ini Indonesia. Salah satu yang istimewa pada Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, bahwa Islam masuk ke Indonesia tanpa tetesan darah. Kalau Indonesia menang merdeka 80 tahun yang lalu, tentu dengan teriakan takbir, ya, dengan bersimbah darah, para pahlawan berkorban jiwa, raga, dan harta mereka, gerilya dengan bambu runcing dan lain sebagainya. Itu kemerdekaan Indonesia. Berbeda lagi dengan masuknya Islam ke Indonesia.
maka sejarah membuktikan Islam masuk ke Indonesia tanpa setetes pun darah. Terus bagaimana caranya? Akhlak. Dengan akhlak mulialah Islam masuk ke negeri tercinta kita. Subhanallah. Majelis ini adalah majelis tazkir. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Siapa di antara kita yang tidak ingin surga? Siapa di antara kita yang tidak ingin mulia di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat? Maka salah satu cara untuk memuliakan diri di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat dengan kebahagiaan yang abadi adalah dengan melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Melatih diri berakhlak dengan akhlak yang mulia. Izinkan saya untuk mengingatkan kita semua beberapa hadis lain yang barangkali nggak asing buat teman-teman, buat para santri. وهكذا الإسلام دين التناصح دين التذكير كما قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada beberapa hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, semoga bisa memotivasi kita, mendorong semangat kita, membulatkan tekad kita untuk semakin menajamkan dan meningkatkan kualitas akhlak mulia kita. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sabda beliau, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi akhlak yang mulia. Saya ulangi. Coba kita perhatikan bersama ini. Ini sekaligus menjadi challenge, tantangan kita. Nabi bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin di sisi Allah di hari kiamat seperti hanya akhlak yang mulia. Kalau semuanya dibandingkan, maka akhlak yang mulia berdasarkan hadis ini adalah timbangan terberat yang akan semakin membuka peluang seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang timbangan amal salihnya lebih berat, maka dia akan berkesempatan masuk ke dalam surga. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mau memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah, berakhlak mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Wah. Yang paling indah akhlaknya, kata Nabi, yang paling sempurna imannya. Ini luar biasa. Berarti semakin seseorang itu memiliki akhlak yang mulia, dia berhias diri dengan akhlak mulia tersebut di jalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia adalah seseorang yang kelak akan mendapatkan predikat bukan hanya seorang mukmin, tapi akmalul mu'minin imanan. Yang paling sempurna imannya di antara seluruh kaum mukminin. Subhanallah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannata."
Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian si penanya ini bertanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar? Dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi menjawab, al-famu wal farju. Lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Jadi yang paling banyak kelak memasukkan manusia ke dalam surga adalah yang menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah dalam takwa dan menjalin hubungan baik dirinya dengan sesama makhluk Allah dalam akhlak yang mulia. Dalam akhlak ya. Dan subhanallah. Ada yang bisa menyebutkan beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi apa saja? Satu. Al-Sant. Ada lagi? واحد يتكلم حتى أسمع. Mukjizat Nabi yang lain. Naam. Membelah-belah. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun. Ada lagi? Naam. اتكلم وصوته عالي تفضل. نعم. Bukan. Allah. Ayat terluku lama. Bisa dulu apa? Al-Quran. Naam, nukir. Fil awal. Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, membelah bulan. Apalagi mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. NP2. Kan? Coba disebut. Siapa? Naam, tafadhal ya Syekh. Tafadhal. Syafaat di hari kiamat. Mukjizat Nabi SAW. Syafaat Nabi SAW yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Mukjizat yang di dunia. Al-Isra wal Mi'raj, ahsant. Naam, Al-Isra wal Mi'raj. Lagi. Naam, tafadhal. ارفع صوتك اسمع ان شاء الله. Menjadikan tongkat sebagai ular. Tongkatnya jadi ular. Tongkatnya jadi ular. Itu Nabi siapa, nak? Nabi Idris. Tongkatnya menjadi ular. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kalau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang bisa antum sebut? Enggak. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gua hero? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. خلاص تمام لا بأس. أعطي جزاك الله خير. تفضل اجلس. لابا جواهرة. الحديث فيه ضعيف. تعال يا شيخ. أيوة، أريد أن أصل إلى هذه النقطة. Tidak berlebihan. Tatkala para ulama
menyatakan bahwa salah satu di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak beliau yang mulia. Mukjizat, apa sih definisinya mukjizat ini? Amrun khariqun 'anil 'adah. Kan begitu. Sesuatu yang tidak umum ada pada diri manusia umumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak mulia yang tidak umum ada pada banyak orang. Contoh. Ada beberapa contoh. Saya sebutkan coba 3. Yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu anha, aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengomentari negatif tentang makanan. Siapa di antara kita sepanjang hidupnya sampai usia sekarang tidak pernah komentar makanan? Gak ada masakan yang asinnya kelebihan, gak ada. Ada. Jadi sial. Atau masakannya kadang-kadang belum sepenuhnya matang, ada. Sepanjang usia kita seperti sekarang ini, kadang-kadang kita komentar makanan. Buah kita bilang ini kecut, ini belum matang, ini kurang asin, ini kemanisan, ini santannya kurang kental. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya tidak pernah berkomentar negatif tentang makanan. Akhlak. Suatu kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu meja hidangan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn al-Walid adalah keponakan salah satu istri Nabi yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Maka kemudian di meja hidangan tersebut dipersilakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang hadir di situ untuk makan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ambil satu jamuan di meja tersebut, kemudian Maimunah berbisik. Istri beliau berbisik, radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, itu daging bob, kadal padang pasir. Bukan biawak ya. Kalau biawak, pemakan bangkai, pemakan, ya karnivora. Adapun bom, itu kadal padang pasir. Walaupun sekarang kabarnya sudah banyak yang ternak di daerah-daerah tropis. Bob. Maka Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin berbisik kepada Nabi. Nabi, itu daging bob. Maka yang tadinya mau ngambil, nggak jadi. Khalid ibn Walid sudah santap. Ketika lihat tangan Nabi dari menjulur, kemudian ditarik lagi, Khalid bertanya, aharamun hu? Rasul, apa itu haram? Nggak boleh dimakan. Sangat mungkin saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar negatif. Bob, nggak deh. Bisa saja. Atau mungkin beliau berkata, saya masih suka daging kambing, kok disajikannya daging bob? Bisa saja. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkomentar negatif. Beliau hanya berkata, innahu laisa bi ardi qaumi fa'ajiduhu u'afuhu. Ini tidak biasa disajikan di kampung halamanku. Aku lebih memilih yang lain. Subhanallah. Komentar tentang makanan pun beliau tata dengan diksi yang menunjukkan akhlak karimah. Contoh 1. Contoh 2. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang sejak kecil menjadi pelayan Nabi. Pelayan itu ya artinya seperti pembantu.
lakukan apa yang Nabi minta, ya. Melayani Nabi SAW, menghadirkan air wudunya, mengantar beliau menuju tempat hajatnya, dan seterusnya. 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun aku bekerja bersama Nabi. Tidak pernah satu kali pun beliau berkata kepadaku, Anas, lakukan ini untuk sesuatu yang belum aku lakukan. Sebagaimana tidak pernah pula 10 tahun aku bekerja bersama Nabi, beliau berkomentar kepadaku tentang sesuatu yang sudah aku lakukan. Kenapa kau lakukan itu? Enggak pernah. Nabi tidak pernah berkomentar tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Anas. 10 tahun. Sementara kita lihat, bahkan mungkin kita alami sendiri. Mungkin di rumah sebagian antum ada yang punya asisten rumah tangga. Masya Allah, suruh ini, suruh itu, teriak begini, teriak begitu, melotot begini, melotot begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh Anas pembantunya. Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi. Naam, nahnu al-an fi yawm al-jum'ah nukthiru min as-salawati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama tadi apa? Contoh akhlak mulia Nabi? Tidak komentar negatif makanan. Contoh yang kedua apa tadi? Tidak komentar negatif kepada pembantunya sendiri. Yang ketiga. Ada seorang Arab pedalaman pelosok disebut Arabi, ahlil badiyah. Dia tinggal di pedalaman, nomaden. Biasanya dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain untuk mencari sumber air, menggembalakan ternaknya dekat sumber air tersebut. Maka orang itu datang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, aku minta harta, kasih aku kambing. Kata Arab Badui itu. Maka kata Nabi SAW, wahai fulan, ini pemuka kaum ini, pimpinan kabilah. Wahai fulan, itu lembah di antara dua gunung. Ada lembah. Semua kambing yang ada di lembah tersebut di antara dua bukit atau dua gunung, itu buatmu. Ratusan, bahkan mungkin mencapai angka ribuan. Semuanya buat saya, semuanya buat kamu. Kalau saya nggak sisakan satu ekor pun nggak apa-apa, silahkan. Maka buru-buru diambil. Kemudian dia bergegas menuju kaumnya. Ya Yuhannas, aslimu. Wahai manusia, masuk Islamlah. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anfaqa. Infaqa man la yakhshal faqr. Atau man la yakhshal faqah. Islamlah kalian. Muhammad itu punya kebiasaan luar biasa. Punya karakter indah. Dia kalau ngasih dengan ngasih yang tidak takut kefakiran sama sekali. Kata para ulama, kita baru tahu ada orang yang berakhlak dengan akhlak mulia setelah akhlak mulia itu nempel kepada Nabi SAW. Kalau seseorang pada umumnya dinilai dia itu mulia ketika dia berhias diri dengan akhlak yang mulia. Kalau Nabi SAW sebaliknya, akhlak mulia itu menjadi semakin mulia ketika dia dilakukan oleh Rasulullah SAW. Belum pernah terbayangkan ada seseorang ketika ngasih semuanya seperti tidak akan takut jatuh miskin. Tidak takut jatuh miskin. Itu pernah dilakukan setelah masa hijrah
Kalau tadi kejadian Arab Badui yang dikasih selembah kambing itu di masa periode Makkah. Setelah Nabi berhijrah, hal serupa itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh harta. Siapa di antara kita pernah membayangkan begitu? Antum duit jajan antum berapa? Di sini. Wah. Antum lihat saldo uang jajan antum tinggal 200.000 misalnya. Ustadz, 200.000 ini infak fi sabilillah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jangan begitu, 50%. Saya punya harta misalnya 1 miliar. Saya infakkan setengahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terfikir begitu? Dikit. 1 miliar saya kasih 500 juta. Sebentar. Saya hitung-hitung dulu. Masih ada rasa berat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berinfak. Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu?" Kata Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW sudah memberikan keteladan jauh sebelum itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Anak-anakku sekalian para santri rahimakumullah, maka mulia dengan akhlak adalah sesuatu yang fundamental. Makanya terlalu banyak. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslim. Terlalu banyak contoh keteladanan akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlalu banyak. Dalam semua segmentasi kehidupan. Beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang teman atau sahabat, beliau sebagai seorang tetangga, beliau sebagai orang yang lebih tua, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seorang qadhi, hakim, pemutus, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai lawan, sebagai apapun selalu muncul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang indah. Makanya Allah jadikan beliau sebagai teladan yang siapa ingin berjumpa dengan Allah di dalam surga, bahagia di sana, ambillah keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Seorang mukmin bisa mengejar kedudukan yang dicapai oleh seorang ahli ibadah baik dengan sholat atau puasa. Jadi ada orang Masya Allah puasanya luar biasa. Bukan hanya puasa Ramadan. Mungkin diiringi dengan puasa Syawal. Mungkin diiringi dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriyah. Mungkin diiringi dengan Senin, Kamis. Mungkin diiringi dengan puasa Daud. Ada orang yang mulia dengan puasa. Makanya 1 di antara 8 pintu surga diberi nama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Tidak akan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan kecuali yang ahli puasa. Kemudian juga ada orang yang ahli qiyam, ahli salat. Jangan tanya tentang salat 5 waktu. Salat sunnah rawatib tidak pernah dia tinggal. Salat duha, salat malam, minimal witir, salat sunnah mutlaqah. Dia ahli salat. Maka mungkin dia nanti di surga dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga dari pintu salat. Kata Nabi SAW tentang akhlak yang mulia, sungguh seorang hamba mukmin bisa mencapai derajat ahli puasa dan ahli salat, meskipun dia belum menjadi ahli puasa, ahli salat, tapi mukmin ini bisa melejit bersama dengan kedudukan mereka dengan akhlak mulianya. Ustadz, akhlak mulia itu gambarkan Ustadz seperti apa?
Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah, akhlak yang mulia itu ada 3. Indikatornya ada 3. Yang pertama adalah bazlun nada. Dia berbagi kebaikan. Apakah kebaikan dengan lisannya, apakah kebaikan dengan ringan tangannya, kakinya, pikirannya, tenaganya, waktunya. Dia selalu berbagi kebaikan. Ini akhlak yang mulia. Yang kedua, kaful adha. Tidak hanya berbuat baik, berbagi kebaikan, tapi juga dia menutup diri, memutuskan semua kemungkinan terjadinya gangguan untuk orang lain. Nggak ganggu orang lain. Tidak matanya, tidak telinganya, tidak lisannya, tidak tangannya, tidak kakinya, tidak usulan pikirannya, tidak hartanya. Dia tidak mengganggu orang. Yang ketiga, basyasyatul wajhi. Wajahnya selalu ceria. Bukan sekedar latihan otot pipi, tarik kanan, tarik kiri. Tapi dia bisa dengan tulus memberikan senyum rasa bahagia kepada sesama kaum muslimin. Akhlak mulia ada berapa indikatornya? Ada 3. Yang pertama apa? Badlun nada. Yang kedua, kaful adha. Yang ketiga, basyasyatul wajhi. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun hanya sekedar dengan memberikan wajah ceria kepada saudaramu. Subhanallah. Berikan wajah ceria. Berikan wajah ceria. Itu akhlak yang mulia. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku penjamin surga bagi seorang hamba, ini kata Nabi, aku yang jaminkan seseorang dapat surga di bagian bawah surga apabila dia tinggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Debat kusir hanya adu argumentasi, pinter-pinteran ngomong. Meskipun posisinya benar, dia tinggalkan, Nabi SAW akan jaminkan untuk hamba seperti itu dapat surga di bagian bawah. Dan kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkat surga, semakin indah kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku jamin, kata Nabi, seseorang dapat surga bagian tengah kalau dia tinggalkan dusta meskipun bercanda. Dia tinggalkan dusta meskipun bercanda, maka Nabi jaminkan untuknya surga di bagian tengah. Kemudian Nabi tutup hadisnya, beliau menyatakan, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin seseorang dapat surga yang tertinggi bila ia memperindah akhlaknya. Bila dia memperindah akhlaknya. Maka anak-anak sekalian, jangan jauh-jauh dari akhlak yang mulia. Ustaz, saya sepakat sudah Ustaz. Saya sudah bertekad Ustaz. Saya akan menghias diri dengan akhlak yang mulia. Saya ingin jadi hamba di dunia ini mulia dengan akhlak, dan di akhirat bahagia juga karena akhlak. Ajarkan kepada saya apa langkahnya. Yang pertama, doa. Kalau mau punya akhlak yang mulia, doa. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi ajarkan kita doa, Allahumma hdini di ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa ant. Ya Allah, berikan aku petunjuk hidayah
untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah berupa akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang tercela. Tidak ada yang menyelamatkanku dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Ini doa yang pertama. Ada doa yang lain Ustaz? Ada. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, yang jelek. Dari amal yang mungkar, amal yang buruk. Dan dari bisikan hawa nafsu yang tercela. Doa yang ketiga. Nabi ajarkan kita doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin udur. Ya Allah, sebagaimana kau telah memperindah penciptaanku ini, bentuknya sudah bagus begini, maka perindahlah pula akhlakku. Jadi yang pertama kali kita lakukan kalau ingin punya akhlak yang mulia adalah berdoa. Yang kedua, belajar ilmu agama. Tidak mungkin seseorang berakhlak yang mulia kalau dia tidak mengenal ilmu agama. Kok bisa begitu Ustaz? Ya. Dari mana dia tahu akhlak itu mulia atau tidak mulia kalau dia tidak punya ilmu agama? Dia bedakan ini mulia, ini tidak. Ini dituntutkan oleh Nabi, ini tidak. Dari mana dia tahu kalau dia tidak belajar? Harus belajar. Dia harus belajar. Bapak-bapak yang sudah menikah. Ada seorang tabi'in, generasi terbaik kedua setelah para sahabat, datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya, "Wahai Ibunda, apa yang dahulu Nabi SAW pertama kali lakukan kalau beliau masuk rumah?" Kalau di luar rumah, para sahabat sudah tahu, para tabi'in dapat informasi dari para sahabat tentang apa yang Nabi lakukan di luar rumah. Di masjid, di pasar, ketika peperangan, di mana saja di luar rumah, para sahabat ya. Kalau di dalam rumah, yang Nabi lakukan apa? Tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang khusus seperti para istri Nabi. Maka ada seseorang datang bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda, apa yang Nabi pertama kali lakukan ketika beliau baru pertama kali masuk rumah?" Kata Aisyah, "Kana yatasawwa." Beliau bersiwak. Kenapa bersiwak? Karena Nabi tidak ingin aroma tidak sedap mulutnya tercium oleh keluarganya. Akhlak. Wahai para suami, pulang ke rumah, cipika-cipiki bicara dari jarak yang dekat dengan istri. Mungkin kita habis konsumsi makan apa, minum apa di luar rumah, bersihkan. Hilangkan baunya. Ini akhlak yang dahulu dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, dan semoga ini menjadi yang paling mendorong kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, apalagi kita berada di bulan Rabi'ul Awwal. Bulan yang selalu mengingatkan kita pada salah satu di antara sekian pendapat, itulah bulan kelahiran Nabi SAW. Tapi disepakati bulan Rabi'ul Awwal adalah bulan wafatnya Nabi SAW. Kita di bulan Rabi'ul Awwal, kita di hari Jumat. Semoga tidak jauh dari bayangan benak kita ini figur Rasulullah SAW terkait dengan apa yang sedang kita kaji. Semoga hadis pamungkas yang akan kami sampaikan bisa mendorong motivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan kita pun menggapai kemuliaan dengan akhlak karimah. Kata Nabi SAW, "Inna min aqrabikum ilayya
Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanuhum khuluqa. Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, dan sungguh di antara yang akan paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat adalah yang paling indah akhlak. Mau nggak dicintai sama Nabi? Mau. Kita berdoa supaya Nabi mencintai kita dan panggil kita di telaganya. Berikan kita syafaat darinya. Kita berharap kita bisa dicintai oleh Nabi SAW. Kalau mau dicintai oleh Nabi SAW, masih ada cara. Meskipun kita tidak berjumpa dengan beliau, bagaimana caranya? Berakhlak dengan akhlak yang kemudian Nabi menyatakan, dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat. Nabi di hari kiamat tempatnya di mana? Tempatnya Nabi di hari kiamat di mana? Di surga. Surganya surga yang mana? Yang bawah, tengah? Kalau mau menjadi orang yang dekat tempatnya bersama Nabi di hari kiamat, akhlak yang mulia. Berdoa, belajar. Dan yang ketiga, jauh dari teman-teman yang akhlaknya buruk. Jauh itu artinya adalah kenal boleh, tapi akrab jangan. Paham? Terpahami? Say hello boleh. Assalamualaikum. Mahalu, bikhir, alhamdulillah. Saya tahu dia memberikan dampak negatif kepada saya dengan akhlak yang buruk. Saya cukup assalamualaikum, selesai. Kaifa'aluk, selesai. Tapi kalau kemudian jadikan dia tempat curhat, duduk bareng majelis. Di sini ada majelis. Ada majelis. Kata Nabi SAW, La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau jadikan sahabat kecuali seorang mukmin, dan jangan makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berdoa, minta akhlak yang mulia, belajar ilmu agama untuk membedakan mana yang mulia, mana yang tidak, dan jauhkan diri dari orang-orang yang akhlaknya kurang baik. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan sebagai pengingat buat kita semua untuk bersemangat, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang tutup usia dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi bersanding dekat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang berkaitan dengan akhlak kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk yang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alam. Kemudian di akhir sesi kami memberikan kesempatan bagi 3 orang yang ingin bertanya kepada Ustadz Rizal. Bagi yang ingin bertanya, kami batasi ada 3 pertanyaan saja. Yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Tafadhol. Baik. Ta'al. Nama
Nama ana Zahran dari jenjang I'dad Muallimet. La? Zahra. Zahra. تفضل يا شيخ زهرة. Bagaimana berakhlak di sosial media? Masya Allah. Ini satu pembahasan sendiri. Baik, bagaimana berakhlak di sosial media? Yang pertama, perlu diketahui bahwa bersosial media itu memang tidak bersuara. Kita tidak bicara langsung sama orang. Atau tidak berhadapan face to face dengan orang lain. Tapi jari jemari kita ini mewakili. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu." Ketika kita bermedia sosial, kita harus yakin, kita harus sadarkan diri bahwa kita akan bertanggung jawab akan semua yang kita telah tuliskan. Sikap kita, komen kita, bahkan sampai emotikon pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita share pun, kalau kita tidak selektif, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat. Nah, etika bermedia sosial yang pertama, luruskan niat bahwa saya ketika bermedia sosial adalah dalam rangka bersosial sebagaimana Islam mengajarkan kita bersosial. Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang tidak atau yang bukan urusan kita dan tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i, di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba, dia tinggalkan yang bukan urusannya. Yang ketiga, meskipun kita tidak bersuara, kejujuran, kedustaan, amanah, riba, namimah, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di grup, di situ ada yang bukan mahram kita, sama berlaku, tundukkan pandangan. Bukan justru cari-cari, ini kayaknya perempuan ini. Dicari untuk bisa kita dapatkan fotonya misalnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan, wahai kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Kemudian juga ketika bermedia sosial, kita harus tahu bahwa media sosial itu adalah kesibukan yang pasti. Butuh waktu. Butuh duit. Bermedia sosial butuh duit atau tidak? Butuh duit atau tidak? Butuh, kita beli kuota data dan sebisa. Butuh tenaga. Kadang-kadang kita menggunakan atau membebani penglihatan kita sampai malam. Bahkan lampu sudah dimatikan semua, masih saja. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita bisa lebih bijak di dalam bermedia sosial. Allahu a'lam. Baik, karena waktu sudah semakin mendekati waktu sore hari dan maghrib, maka kami mengadakan satu pertanyaan terakhir untuk Al-Ustadz. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu lagi. Baik, tafadhol Ustadz.
Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Baik. Ana mau bertanya pribadi maksudnya, bagaimana kiat-kiat dalam membersihkan hati? Bagaimana kiat-kiat dalam membersihkan hati? Karena ana pribadi masih seorang manusia biasa ya, mungkin hatinya masih kotor, hatinya masih sering ngedumel. Ketika memang kita menemukan sesuatu yang jelek dari pribadi orang lain, hati ana masih, mulut ana memang diam, cuman hati ana yang berbicara gitu Ustaz. Eee, Bagaimana kiat-kiatnya agar hati kita bersih demi mendapatkan akhlak yang mulia tersebut? Syukran barakallahu fikum. Barakallah. Jazakallahu khairan. Ini juga pertanyaan yang perlu satu sesi tersendiri ya. Ada satu kitab menarik Ustaz. Ada Ustaz. Musyrif, Masya Allah, tabarak. Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak, hafizallahu ta'ala, beliau susun sebuah kitab Ahadithu Islahil Qulub. Ahadithu Islahi Al-Qulub. Mungkin sekitar 250 sampai 270 halaman. Antum mau tanyakan dalam waktu 2 menit kayaknya. Atau ada yang diringkas dari itu, Arba'una Al-Qalbiyah, Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Ya. Kumpulan 40 hadis untuk membersihkan hati. Tapi secara ringkas Ustaz. Yang pertama berdoa. Banyak sekali doa-doa Nabi SAW yang beliau ajarkan untuk kita. Di antaranya adalah waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkan kalbuku dari kotorannya. Dalam doa yang lain Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kalbu yang salim dan lisan yang benar atau jujur. Jadi yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, sebisa mungkin tinggalkan maksiat. Kalau hati yang bersih, itu lawannya adalah maksiat. Kata Nabi SAW, tu'radul fitan wa 'alal qulubi ka'ardil hasiri udan uda. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, fitnah-fitnah, baik syubhat ataupun syahwat, dosa-dosa, ketergelinciran-ketergelinciran, itu ada di hadapan kita seperti anyaman tikar. Tikar itu kan anyamannya rapat-rapat. Ludan. Satu benang demi satu benang. Maka seseorang itu ketika berdosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seseorang itu berdosa, maka akan dititikkan satu nokta hitam di dalam kalbunya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Maka kalau kita ingin bersihkan hati, kiatnya adalah jauhkan diri dari dosa. Kalau tergelincir di dalam dosa, segera minta merengek sebanyak mungkin ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubat dan istighfar. Yang ketiga, di antara yang dapat membersihkan kalbu adalah banyak zikir. Banyak berzikir. Di dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan zikir. Wa azkaha inda malikikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling menyucikan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir mutlak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira usabbihuhu bukratan wa asila. Yang keempat, di antara cara kita membersihkan hati adalah membaca Al-Quran. Dan ini ada hubungannya dengan memperbanyak zikir, karena di antara zikir terbaik itu membaca Al-Quran. Bahkan salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doanya panjang. Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk, dan seterusnya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi.
Bersihkan hatiku ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai musim semi di dalam dadaku. Membaca Al-Quran. Dan yang kelima, sama seperti tadi, kiat seseorang itu ketika ingin membentuk akhlak yang mulia, karena akhlak mulia akan berdampak kepada keselamatan hati, adalah menjauh dari lingkungan atau pribadi-pribadi yang akan mempengaruhi negatif kalbu kita. Kalau kita dekat-dekat sama orang yang banyak bohongnya, banyak bercandanya, banyak ingkar janjinya, banyak berkhianatnya, banyak bermaksiatnya, cepat atau lambat itu akan memberikan dampak negatif kepada kita dan kepada kalbu kita. Yang tadinya bisa tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia dekat, sudah, akhirnya luntur. Akhirnya luntur, sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Bahkan mungkin boleh jadi kita justru diwarnai olehnya sehingga ikut-ikutan melakukan kemungkaran tersebut. Maka jauhkan diri dari teman-teman yang akan memberikan dampak negatif kepada kalbu kita. Barangkali demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, kita akhiri sesi taklim kita atau muhadharah kita pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.